Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih karena seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan dan dengan beberapa catatan, dan saya rasa tadi saya merangkum sedikit semua aspirasi dan juga pertanyaannya mirip-mirip semua. Mungkin saya jawab secara garis besar, nanti detailnya akan kami paparkan saat raker di hari Rabu tanggal 6. Prinsipnya proses naturalisasi ini benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu, ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Dan saya tekankan kembali, seluruh atlet yang dinaturalisasi merupakan atlet yang merupakan darah asli dari Indonesia. Hanya berbeda tempat lahir saja. Seperti di sini ada Mas Farel, lahirnya di Jakarta, Kevin Dix lahirnya di Belanda. Tapi sama-sama darah Indonesia, walaupun fisiknya bule. Dan tadi saya menjawab terkait dengan potensi naturalisasi di cabang olahraga yang lain. Sejak 2023 pertengahan, kami di Kemenpora sudah membuka divisi khusus terkait dengan potensi diaspora. Jadi kita melakukan riset dan juga scouting dan database untuk mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk di cabang-cabang olahraga lain selain sepak bola yang berwarga negara asing tapi berdarah asli Indonesia. Sampai hari ini sudah ditemukan sekitar di hampir 300 potensi atlet, ini baru potensi atlet di berbagai cabang olahraga. Prinsipnya kami Kemenpora melakukan riset, dari hasil riset database itu kami serahkan kepada federasi yang berkaitan. Contohnya kami sudah menyerahkan ke basket sudah memiliki beberapa naturalisasi, tapi yang kami riset adalah yang benar-benar darah Indonesia, jadi diaspora. Dan cabang olahraga atletik dan cabang olahraga akuatik dan gimnastik dan beberapa cabang olahraga lainnya. Prinsipnya kita riset, jika cabang olahraga membutuhkan, baru kita proses. Dan akan tetapi, di luar pencarian atlet diaspora dan naturalisasi ini, kita juga tidak melupakan proses-proses jangka panjang pembinaan dan juga persiapan atlet asli yang dari lahir dan berproses di Indonesia. Contoh untuk sepak bola, bisa dilihat saat ini pencapaian timnas dari U17, U20 dan U23 yang bisa dikatakan hampir 100%-nya pemain asli didikan dan binaan dari Indonesia. Walaupun di U20 ya Pak ya, 20-23 ada satu naturalisasi, satu atau dua. Dan saya pun menjadi saksi bagaimana Coach Indra Safri dan Coach Nova itu melakukan scouting sampai ke daerah-daerah pelosok, dan setiap kita melakukan acara seleksi, contoh saat itu ada di Bali, itu pendaftarnya sampai 2.000 dan 2.000-3.000 peserta, dan ini terjadi di setiap daerah. Jadi memang apa yang dilakukan PSSI saat ini, melakukan kebijakan naturalisasi di posisi-posisi tertentu, pastinya itu sudah melalui dari proses, dari kebutuhan, dan juga riset yang memiliki berbagai sudut pandang pakar. Dan juga selain persiapan talent scouting, kejuaraan daerah, kejuaraan dari U7 sampai junior, saat ini juga fasilitas untuk pembinaan atlet juga sedang kami siapkan. Contohnya untuk 9 cabang olahraga, salah satunya termasuk sepak bola di Cibubur, Desember ini sudah jadi tingkat dunia, itu ada sepak bola, ada atletik, panahan, badminton, dan khusus untuk atletik ada di Pengalengan juga baru saja minggu terakhir kemarin periode 2024 itu kami resmikan, dan nantinya juga di IKN Training Center Sepak Bola FIFA juga sudah jadi, tinggal nunggu diresmikan oleh Presiden dan Presiden FIFA.
Dan insya Allah ke depan juga beberapa aset yang untuk pembinaan atlet junior dan juga senior akan kami bangun. Dan bagaimana tadi aspirasi tentang pelatih, juga saat ini kita juga dalam rangka untuk bagaimana memiliki para pelatih di berbagai cabang olahraga bisa meningkatkan tingkat kualitas SDM-nya. Contoh untuk sepak bola, saya rasa komitmen dari FIFA sendiri. Waktu bulan Agustus saya mendampingi Bapak Presiden Prabowo, waktu itu masih presiden terpilih, bertemu dengan Presiden FIFA di Paris, dan sudah menjadi suatu komitmen FIFA untuk membuka kantor di Indonesia, dan salah satu program utamanya adalah bagaimana trainer of train, jadi melatih pelatih di Indonesia oleh SDM FIFA. Dan itu juga dilakukan oleh FIBA yang sudah buka kantor di Indonesia. Dan saat ini juga minggu pertama kemarin setelah dilantik menjadi Menpora, saya sudah menerima juga sekjen dari Federasi Sepak Bola Belanda, dan salah satu komitmennya adalah juga pertukaran pelatih. Dan bahkan Belanda pun juga menyampaikan aspirasinya ingin mencari pelatih untuk di beberapa cabang olahraga yang Indonesia unggul. Jadi persiapan jangka panjang banyak sekali yang kami lakukan, dan saya rasa untuk pembinaan olahraga ke depan on the right track. Apalagi ini bagaimana ekosistem dari segi fasilitas pelatihan diperkuat, fasilitas SDM diperkuat, dan juga kesejahteraan juga makin meningkat, dan segi SDM pendidikan juga kami juga fokuskan. Alhamdulillah sudah mendapat produk beasiswa khusus olahraga untuk LPDP untuk para atlet, mantan atlet, dan tenaga keolahragaan. Saat ini masih untuk S2 dan S3, ini kami juga berharap di pemerintahan ke depan ini ada juga beasiswa S1. Karena kami ingin bagaimana atlet, tenaga olahraga memiliki kesempatan untuk berpendidikan yang sangat luas dan tinggi agar kehidupan setelah masa produktif sebagai atlet ini bisa survive. Dan juga tadi saya juga setuju, rata-rata atlet nasional kita ketika sudah setelah U20 ini biasanya ada turbulensi dinamika social life. Mungkin pertama karena saat ini ekosistem kesejahteraan sedang kami bangun, dan juga yang perlu diperkuat ke depan adalah bagaimana mengisi kekosongan liga-liga di usia-usia mahasiswa. Nah, itu yang kami juga mohon dukungan ke depan, bagaimana kolaborasi program di Kemenpora dan Kemendikdasmen ini bisa lebih fokus. Karena memang contoh di basket, di bola, di voli, biasanya liga SMA-nya sangat kuat usia SMA. Ketika masuk ke liga mahasiswa itu ada kekosongan. Nah, ini yang akan kita jadi fokus. Saya rasa dengan ekosistem yang saat ini sedang disiapkan, sudah nantinya berjalan, saya rasa masa depan olahraga kita makin cerah.